Ya, memang masih akan terus didalami, dicek, diinvestigasi. KNKT juga terlibat dalam peristiwa yang terjadi di Tangerang Selatan ini. Tapi pagi ini coba kita cek lagi ke TKP, apakah memang cukup ada masyarakat yang sempat ya melihat kejadian tersebut, atau kita sebut dengan saksi mata, dan juga kenapa masih ada saja kecelakaan transportasi udara, khususnya pesawat latih ya. Ya, kita hadirkan Vena Kintan dan juga dua narasumber pada pagi hari ini. Vena, silakan. Ya, baik, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di TKP atau tempat kejadian perkara, di mana nanti rencananya saya ingin bertanya kepada salah satu saksi, tapi memang belum tiba di sini. Jadi ada narasumber lain yang juga saya hadirkan di TKP sambil juga kita bisa melihat situasi di kondisi. Ini sudah hadir bersama saya ada pengamat penerbangan, ada Mas Geri. Selamat pagi Mas Geri. Pagi. Sehat Mas Geri? Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita sudah sampai ya di TKP ya Mas ya, walaupun memang tadi kita juga sudah lihat beberapa titik sambil kita bahas bersama-sama Mas. Ini kalau kita lihat di sini adalah TKP jatuhnya pesawat latih siang hingga sore kemarin. Proses evakuasi juga sudah selesai ya, sudah beres gini. Tapi kalau kita lihat ini masih ada sisa puing-puing yang ada di TKP Mas Geri. Saya ajak untuk kita coba eksplor di sini. Nah, ini lokasi persis ya Mas Geri kalau dari foto dan juga video bangkai pesawat yang kemarin juga sempat jatuh. Posisinya ada di sini, tapi Mas Geri ini ada kepala dari pesawat Mas yang sempat juga tersangkut di ranting pohon atau tepatnya ada di seberang dari lokasi kita saat ini. Nah, kalau dari TKP ini Mas Geri sambil juga mendengar menganalisa dari pernyataan polisi terakhir kali ini, Anda melihatnya seperti apa? Apa yang Anda soroti dari jatuhnya pesawat latih ini, Mas? Ya, agak sulit ya untuk ini karena kalau ngelihat dari tempatnya memang main wreckage-nya di sini, ya. Tapi kalau kita lihat itu di seberang ada beberapa ranting yang patah, ya, terus ada juga di dekat pohon itu ada congkelan dari tanah, dan tanahnya itu sampai ke sebar ke seberang jalan. Jadi sepertinya memang impact-nya jatuhnya dari sebelah sana, lalu entah remuk atau badan pesawat terbelah lalu sisanya nyampe di sini. Oke, sampai di sini Mas, berarti bisa dikatakan bahwa pesawat ini sedang mencari lahan kosong ataupun lapangan kosong untuk bisa mendarat darurat begitu. Anda melihat seperti apa? Kalau ngeliat dari arahnya dari sebelah sana, ya pesawatnya menuju ke sana, ini kan lapangan besar di sini. Jadi ada kemungkinan besar bahwa memang kalau krunya mengalami kendala teknis dan mereka masih berusaha untuk mengendalikan pesawatnya, seperti mereka memang mengarahkan ke sini. Oke. Padahal kalau kita lihat menuju ke tujuan dari pesawat ini kan sudah sangat dekat ya Mas ya. Bandara Pondok Cabe ini kurang lebih 5-10 menit juga sudah sampai. Sekitar 5-10 menit kalau di pesawat ya. Apa Mas kira-kira kalau berdasarkan keterangan terakhir kan cuaca juga sedang dalam kondisi tidak baik. Mungkinkah juga bisa dikatakan cuaca ini salah satu yang mempengaruhi pendaratan darurat yang mungkin saja ingin dilakukan oleh pesawat? Bisa jadi, bisa jadi. Kemarin kabarnya memang tidak lama habis kejadian atau pada saat kejadian memang hujan deras. Nah, kita tidak tahu persisnya bagaimana kronologi karena masih diurut ya dari antara saksi ke saksi. Untuk itu ya ada kemungkinan ada kendala teknis. Ya, itu kalau tidak salah kemarin KNKT juga sudah bilang salah satu mereka akan melihat kemungkinan kendala teknis. Jadi kalau misalnya pesawat kecil memang mengalami kendala teknis, kalau mereka merasa tidak yakin bisa sampai ke bandara tujuan, mereka akan nyari tempat pendaratan darurat. Oke, Mas, saya mau ajak Mas Geri untuk mendekat ke sisi tempat jatuhnya badan pesawat, Mas. Silakan, Mas. Nah, ini juga sambil kita analisa. Kalau kita lihat pesawat kemarin ini kan pesawat jenis Tek 6 ya kalau tidak salah. Nah, ini bukankah pesawat yang juga bisa dikatakan bisa digunakan lah bagi para pemula yang mengendarai pesawat tersebut? Pesawat Tek 6 yang dipakai Tek 6P 2006 ya, itu bisa dipakai buat latih, tapi juga bisa dipakai untuk penerbangan rekreasi dan juga bisa dipakai untuk komersil. Jadi sudah disertifikasi untuk 3 pengoperasian tersebut. Makanya kalau
operatornya IFC kan dia flying club. Ya. Nah, jadi ada pesawat bisa ada owner dia mau terbangin itu ditaruh di flying club. Nah, kalau yang dari saya tahu itu seperti itu. Cuman kalau kemarin banyak yang bilang itu pesawat latih, ya itu bukan, itu pesawat bisa dipakai untuk jadi pesawat latih, tetapi sedang tidak terbang sebagai pesawat latih. Oke. Kalau kita lihat juga Indonesia Flying Club ya Mas ya. Ini sebetulnya bukan sekolah penerbangan Mas, tapi aktivitas yang ingin dilakukan oleh pesawat tersebut adalah untuk survei begitu. Kalau Anda lihat dari Bandara Tanjung Lesung, kemudian menuju ke Bandara Pondok Cabe, dan akan kembali ke Bandara Pondok Cabe maksud saya. Ini aktivitas apa? Apakah memang survei yang kerap dilakukan oleh pesawat tersebut? Kita belum tahu ya pastinya kemarin terbang itu kenapa. Tapi kalau dari IFC itu biasanya memang terbang untuk rekreasi. Ya, ada juga pelatihan untuk penerbang hobi yang ingin mendapatkan license, mereka bisa latihan di situ. Jadi tapi untuk kemarin terbangnya apakah itu survei atau apa, kita belum tahu pastinya. Oke, baik. Nah, sebetulnya saya ingin mendengarkan ya pernyataan dari para saksi untuk kemudian langsung membahas bersama dengan Mas Gary, tapi masih menunggu kehadiran saksi. Tapi pemirsa, ini kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, ini posisinya sebelumnya memang kemarin di TKP ini sudah dipasangi garis polisi di sekitar sini, Mas, dan memang sudah ada beberapa titik yang sudah dicopot ya garis polisi. Kita juga masih bisa melihat ada garis polisi yang memang terpasang di beberapa titik, tapi ini adalah TKP dari jatuhnya badan pesawat. Bahkan ini terlihat dari rumput yang berbeda dengan di kanan kirinya sekitarnya saat ini, dan di sekitar juga ini Mas Gary masih ada puing-puing kecil ya, walaupun memang untuk badan pesawat semuanya sudah dibawa ke Bandara Pondok Cabe untuk dilakukan proses identifikasi. Nah, kalau bicara soal proses identifikasi lebih lanjut untuk bisa mengetahui apa kemudian penyebab dari kecelakaan jatuhnya pesawat ini, Mas. Kalau dari kecelakaan pesawat kan kita melihat dari black box begitu ya. Kalau dari sini mungkinkah ada pesawat Tek-6 yang juga memiliki black box, karena informasinya nggak ada black box di dalam. Apa yang bisa didalami begitu penyebabnya, sejenis black box Mas dalam pesawat Mas sebetulnya? Kalau begini, black box itu sangat membantu, ya, tapi bukan segalanya. Ya, jadi tetap akan ada tanda-tanda penyebab di pesawatnya. Misalnya kalau misalnya kita tidak bahas kejadian ini ya, tapi kejadian lain. Ya. Pesawat tidak menggunakan black box, tapi misalnya ada kabel kendali yang putus. Nah, itu bisa dilihat dari studi material, bisa dilihat ini putusnya pada saat kejadian, atau ada keausan sebelumnya, atau memang sudah putus dari sebelum terbang. Itu bisa dilihat dari sisa-sisa. Karena tidak semua gini, pesawat itu kan terdiri dari banyak bagian ya. Jadi tidak semua bagian itu akan rusak, hancur. Nah, pasti ada bekas-bekasnya, tanda-tandanya dari sebelumnya kayak gimana. Mesin pun bisa dilihat. Ya, mesin pun bisa dilihat. Jadi nanti bisa dibuka, dilihat kondisinya, kondisi misalnya apa, sistem pendingin mesinnya, terus juga bisa lihat sistem bahan bakarnya, apakah semuanya masih utuh. Nah, kalau misalnya ada yang rusak, ada yang rusak atau patah, itu kan bisa dilihat lagi. Patahnya karena waktu jatuh atau ada tanda-tanda dari sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi dan sayap, badannya kemarin kita lihat rusak berat. Tapi kembali lagi bisa dilihat lagi nanti dari frame strukturalnya. Bengkoknya karena apa? Apakah karena impact atau ada tanda-tanda sebelumnya? Jadi hal seperti itu bisa dilihat. Nanti itu baru dikumpulkan jadi satu untuk membuat kesimpulan begitu ya. Tapi memang berarti tidak ada recorder ya Mas ya yang bisa mengetahui kejadian ataupun menurut informasi yang kita tidak ada. Oke, baik. Nah, nanti saya akan dalami lebih detail mengenai kronologis yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, pemirsa, bersama dengan Mas Gary. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia pagi akan kembali saat lagi untuk Anda.